kembali ke Metro City. Bagaimana Ryan? Apa kata Tuan Barry? Tanya Rico tidak sabaran ingin mengetahui apa yang telah mereka bicarakan di telepon. Tuan Barry mengizinkan kita untuk berangkat besok subuh ke Metro City. Hanya saja, dia mengatakan bahwa kita harus merahasiakan keberangkatan kita. Ini karena kita bertiga telah menjadi incaran mereka untuk dibunuh. Kata Ryan menjelaskan. Apa? Dibunuh? Tanya Daniel mendadak ketakutan. Sudah Daniel. Kau tidak perlu terlalu takut. Jangan sampai ketakutanmu itu malah akan membunuhmu. Lebih tidak aman jika kita berkurung diri di rumah saja. Jika ingin selamat, maka kita harus bergerak dan bergerak. Rico berusaha meredakan ketakutan Daniel. Baru Rico selesai berkata, dari luar terdengar pintu rumah mereka diketuk. Siapa di luar? Tanya Rico sambil mengokang pistolnya. Ini aku Arslan. Kata suara di luar menyebutkan namanya. Mendengar satu suara yang telah mereka kenal, membuat ketiga pemuda itu menarik nafas lega. Rico yang sejak tadi sudah siaga jadi mengendorkan sedikit raut wajahnya dan mulai membukakan pintu. Kapan kau tiba Kak? Mengapa tidak terdengar suara mobilmu? Tanya Rico begitu membukakan pintu untuk Arslan. Aku, Harry dan hampir 30 orang sejak tadi berada di luar untuk menjaga kalian. Ini karena kabar yang diterima oleh Tuan Barry mengatakan bahwa Robin telah mengupah pembunuh bayaran untuk menargetkan kalian sebagai sasaran mereka. Kata Arslan. Terima kasih banyak Kak. Kata Rico sambil mempersilahkan Arslan untuk masuk. Tadi Tuan Barry meneleponku agar aku menemani kalian dalam perjalanan ke Metro City. Makanya aku segera menemui kalian. Kata Arslan menjelaskan kedatangannya. Bagus jika begitu. Kak Arslan akan satu mobil denganku. Kata Daniel. Enak saja. Aku juga mau satu mobil dengan Kak Arslan. Kata Ryan. Sudahlah. Begini saja. Kau bersama Rico berangkat semobil. Aku dan Daniel berangkat bersama. Mobilmu tinggal saja Rico. Kata Arslan memberi usul. Baiklah Kak. Aku setuju saja. Kau yang nyetir Ryan. Kata Rico. Oke. Tidak ada masalah. Kata Ryan. Sekarang ayo kita tidur. Besok subuh-subuh kita harus sudah berangkat. Kalian tidak perlu khawatir. Di luar ada ramai orang yang menjaga rumah ini. Kata Arslan lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Kriting. Kriting. Halo Syam. Ada apa malam-malam begini kau meneleponku? Tanya seorang lelaki setengah baya. Draco. Ada kabar dari Starhill yang harus aku sampaikan padamu. Kata si penelepon yang ternyata adalah Tuan Syam itu. Kabar apa Syam? Tanya Draco singkat. Begini Draco. Ketiga pemuda itu, Ryan, Daniel dan Rico saat ini menjadi target pembunuhan oleh Ramendra. Mereka telah mengupah pembunuh bayaran dari New Village untuk membunuh ketiga anak itu. Kata Tuan Syam menjelaskan. Apa? Kurang ajar Ramendra ini. Lalu bagaimana menurutmu Syam? Tanya Draco. Saat ini anak buahku terpecah di beberapa tempat antara lain 26 orang di country home termasuk Harry. Lalu di Villa Smith dan Villa William di Metro Hill. Aku khawatir sisa anak buahku ini tidak mampu untuk melindungi ketiga anak ini. Ini karena mereka akan berangkat ke Metro City besok subuh dari Starhill untuk mengunjungi Ivan di rumah sakit. Kata Tuan Syam. Baiklah Syam. Aku rasa masih ada waktu. Malam ini juga aku akan pulang ke Metro City.
kata Draco lalu mematikan telepon. Ramendra membuat ulah lagi, tanya satu suara yang membuat Draco terkejut. Dia langsung memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara dan kini terlihat kakek Malik didampingi oleh Jerry sudah berdiri di dekat pintu saling berdampingan. Benar Paman. Ramendra kini menargetkan sahabat-sahabat Jerry untuk dibunuh, kata Draco. Apakah itu Daniel, Ryan dan Rico? Tanya Jerry dengan suara bergetar. Benar, jawab Draco singkat. Kurang ajar betul orang tua bau tanah itu, kata Jerry sambil merampas ponsel dari tangan Draco. Untuk apa ponsel itu Jerry? Tanya Draco. Aku akan meminta Tuan Raven untuk menyiapkan mobil untukku. Aku akan kembali malam ini ke Metro City dan menunggu mereka di jalan sebelum persimpangan Hill Street, kata Jerry sambil melakukan panggilan. Halo Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Tanya Tuan Raven begitu panggilan itu tersambung. Tuan Raven, sediakan mobil untukku. Aku akan kembali malam ini juga ke Metro City, kata Jerry. Mobil ada untuk Anda gunakan. Anda datanglah ke sini. Ini karena mobil tidak bisa langsung diantar ke gubuk Paman Malik, Tuan Muda, kata Tuan Raven. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Jerry segera mengakhiri panggilan. Kau akan kembali ke kota, Jerry? Tanya kakek Malik. Benar kek. Aku tidak bisa terlalu berlama-lama lagi di sini sementara sahabat-sahabatku bertaruh nyawa demi diriku, kata Jerry. Jika tekadmu telah bulat, maka ayo kita ke kota bersama-sama, kata kakek Malik. Kakek akan ikut ke kota? Tanya Jerry seakan tidak percaya. Benar. Tapi aku tidak akan berurusan dengan sampah seperti itu. Aku hanya ingin satu saja, yaitu Ramendra, kata kakek Malik. Baiklah kek. Sekarang ayo kita bersiap-siap. Waktu kita tidak banyak, kata Jerry. Setelah kata sepakat diambil, maka semua orang kini mulai bersiap-siap untuk berangkat ke desa melalui jalan pinggir sungai dan setelah itu mereka akan melakukan perjalanan panjang ke Metro City menggunakan 2 mobil. Aku akan mengambil mobil yang aku titipkan di rumah kepala desa, kata Draco. Baiklah ayah. Aku akan menyuruh Tuan Raven nanti sekalian mengantarkan mobil ke rumah Paman Morgan, kata Jerry sambil membantu kakek Malik mengemas barang bawaannya. Sebenarnya tidak banyak barang yang dibawa oleh kakek Malik. Itu hanya beberapa setel pakaian dan selebihnya adalah obat-obatan yang telah dikeringkan dan digiling halus menjadi serbuk. Kau Roxana, setelah ini kau tidak perlu lagi kembali ke rumah ini. Bagaimanapun kau telah bertemu dengan suamimu. Kau bisa menghabiskan hari-harimu dengan bahagia bersama suami dan anakmu, kata kakek Malik. Apakah ayah tidak mau tinggal bersama dengan kami di Metro City? Tanya Roxana. Benar kek. Ayolah tinggal saja bersama kami di Metro City, rengek Clara. Tidak cucuku. Aku tidak akan bisa hidup jika tinggal di kota yang sangat bising dengan hiruk-pikuk kesibukan manusianya. Bagaimanapun aku telah menyatu dengan kehidupan di hilir sungai ini. Di sini tempatku. Jika kalian rindu, kalian bisa mengunjungiku kapan saja kalian mau, kata kakek Malik. Ayo. Jika sudah siap, mari kita berangkat, kata kakek Malik sambil memberikan buntalan kepada Jerry untuk dia bawa. Mereka berlima kini berjalan mengikuti pinggiran sungai menuju ke desa. Setelah memberitahu kepada Morgan dan sedikit berbasa-basi, mereka pun lalu berangkat menggunakan 2 mobil meninggalkan desa itu menuju ke kota.
Ada perasaan haru bercampur aduk dalam hati mereka. Ini terutama Clara dan Roxana. Di satu sisi mereka bahagia telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Di sisi lain mereka juga merasakan kehampaan dalam hati karena harus meninggalkan gubuk tempat mereka selama ini tinggal. Apalagi Clara yang lahir dan tumbuh besar di gubuk itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana mengawal R2D ke Metro City. Episode berikutnya. Perjalanan ke Metro City. Dua mobil BMW dan Mercedes-Benz meluncur dengan kecepatan tinggi menuruni jalan berbukit dari Mountain Slope menuju ke Metro City. Di dalam mobil yang di depan, tampak seorang lelaki setengah baya dengan tampang dingin dan di wajahnya terdapat bekas parut luka memanjang dari alis sampai ke pipi itu dengan fokus mengemudikan kendaraannya melintasi jalan berbukit di malam yang gelap gulita itu. Di samping kursi pengemudi, tampak seorang wanita setengah baya yang masih terlihat sisa-sisa kecantikan masa mudanya dengan setia menemani sang sopir tersebut. Sedikit pun dia tidak tidur walaupun sang sopir telah berkali-kali menyuruhnya untuk tidur barang sesaat. Sayang, tidurlah barang sejenak. Perjalanan masih sangat panjang. Kata lelaki setengah baya itu menyuruh wanita di sampingnya untuk tidur. Biarlah Draco. Aku akan menemanimu ngobrol di sepanjang perjalanan ini. Biarkan ayah saja yang tidur. Dia sudah tua. Tentu fisiknya tidak sekuat dulu. Kata wanita separuh baya itu sambil menoleh ke belakang melihat seorang lelaki tua tertidur sambil sesekali tubuhnya miring ke kiri dan ke kanan mengikuti irama goncangan pada mobil. Ya sudah. Jika mengantuk, jangan dipaksakan. Kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Draco itu. Sementara itu, satu lagi mobil yang dikemudikan oleh pemuda yang didampingi oleh seorang gadis yang sangat cantik juga tak kalah fokus mengemudikan mobilnya. Sesekali dia melirik ke arah gadis yang berada di kursi sebelah pengemudi. "Kau mengantuk, Clara?" tanya pemuda itu. Yang ditanya hanya menggeleng lembut dan melirik ke arah pemuda tampan yang sedang mengemudikan kendaraan tersebut. "Jika kau mengantuk, tidurlah. Perjalanan masih jauh," kata pemuda itu lagi. "Kak Jerry, seberapa jauh lagi perjalanan kita ke kota?" tanya gadis itu dengan lembut. "Aku juga tidak tahu pasti. Aku pernah ke desa itu dari Star Hill. Tidak pernah dari Metro City mengendarai mobil," kata Jerry menjawab. "Tapi pernah dari jalan air kan?" tanya gadis itu bercanda. "Hahaha. Kau menyindirku, Clara?" tanya pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. "Hehehe. Tidak juga, Kak. Aku tidak menyindirmu. Itu tadi adalah ungkapan fakta dan kenyataan," kata gadis itu mencibir. "Ya, itu adalah fakta. Tapi aku tidak menikmati perjalanan melalui air sungai itu. Aku malah penasaran bagaimana rasanya," kata Jerry bercanda. "Kau mau merasakannya sekali lagi, Kak?" "Janganlah. Itu saja untung kau tidak mati," kata gadis itu. "Kau mengkhawatirkan aku, Clara?" tanya Jerry. "Siapa bilang aku mengkhawatirkanmu?" jawab Clara. "Hahaha. Ya sudah. Keberangkatanku kali ini menantang maut. Lebih baik bagiku jika tidak ada yang merasa khawatir," kata Jerry sambil tersenyum kecut. "Kak, mengapa harus ada perkelahian? Mengapa harus ada yang saling mencelakai? Apakah kalian tidak bisa hidup berdampingan dengan damai?" tanya Clara. "Kau tidak mengerti tentang musuhku ini, Clara. Mereka bisa melakukan apa saja demi tujuan mereka. Andai aku tidak mencari gara-gara,
maka mereka yang akan memulai, kata Jerry. Ayahku dibunuh, kakekku dikhianati, aku juga hampir mati oleh mereka. Perusahaanku ingin ditumbangkan oleh mereka. Bagaimana seharusnya menurutmu? Mereka yang menjual. Apakah aku tidak boleh membeli? Tanya Jerry sambil menghembuskan nafas berat. Iya memang. Walau bagaimanapun, kau berhak untuk membela diri. Namun kau harus menjaga dirimu baik-baik. Aku khawatir kau akan disakiti oleh mereka, kata Clara mengungkapkan kekhawatirannya. Katanya tadi tidak khawatir, kata Jerry mencoba menggoda Clara. Ih, siapa juga yang khawatir, kata Clara sambil membuang muka. Kau tenang saja. Jerry yang dulu mungkin bisa mereka celakai. Itu karena Jerry yang dulu terlalu banyak berbelas kasih. Tapi Jerry yang sekarang berbeda. Aku memiliki banyak uang. Dengan kemampuan fisik dan finansial, aku bisa membeli 10 nyawa seperti Ramandra dan Robin. Mereka akan melihatnya kelak, kata Jerry dengan geram. Sehebat dan sekaya apa dirimu di kota Kak? Apakah kau memiliki sawah yang luas, ladang yang lebar sejauh mata memandang, atau kau memiliki gudang besar yang dipenuhi oleh padi? Tanya Clara ingin tahu. Aku tidak memiliki semua itu, Clara. Tapi ya bisa dikatakan seperti memiliki sawah dan ladang yang luas lah, kata Jerry. Kalau begitu, aku percaya bahwa kau memang orang yang kaya, kata Clara memuji Jerry dengan tulus. Mendengar perkataan yang sangat polos dari Clara ini, Jerry hanya bisa tersenyum dan memegang kepala Clara sambil mengusap-usap rambutnya membuat Clara berusaha menghindar. Setelah sampai di kota, apakah kau akan mengajakku jalan-jalan Kak? Tanya Clara. Iya, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Tapi setelah aku berhasil mengawal ketiga sahabatku yang sedang menjadi incaran musuh. Setelah itu, aku akan mengajakmu pergi kemanapun kau mau, kata Jerry. Apakah dengan mobil ini? Pasti Tuan Raven akan marah. Ini kan mobil pinjaman, kata Clara lagi dengan lugunya. Nanti kita bisa meminjam mobil ayahmu. Bereskan, kata Jerry sambil terus mengendalikan setir mobilnya. Mana mungkin ayahku mengizinkan. Aku melihat bahwa dia sangat marah padamu ketika kau menceburkan mereka ke sungai, kata Clara. Hahaha. Kalau dia tidak mengizinkan mobilnya kita pinjam, aku akan mencabut satu ban mobilnya. Biarkan dia kebingungan mencari ban yang baru, kata Jerry. Awas kau Kak. Aku akan mengadukan rencana jahatmu kepada ayah. Biar kau tahu rasa dihajar oleh ayahku, kata Clara mengancam. Kau tega? Tanya Jerry lalu mengeluh. Oh Tuhan, betapa malangnya nasibku ini. Gadis yang aku cintai ternyata tidak berpihak kepadaku, kata Jerry berpura-pura sedih. Jangan gitu Kak, aku hanya bercanda. Tapi, apakah yang kau ucapkan tadi itu benar-benar dari lubuk hatimu? Tanya Clara. Benar. Aku mencintaimu jauh di dalam hatiku. Bertahta di sanubari jiwa raga dan lubuk hati yang terdalam, kata Jerry. Panjang amat Kak? Tanya Clara sambil menahan tawa. Denganmu harus serba panjang, kata Jerry. Apanya Kak yang panjang? Tanya Clara merasa aneh. Maksudku, cintanya harus panjang. Percaya padaku Clara. Aku berjanji akan menjagamu dan berusaha semampu dan sekuat tenagaku untuk membahagiakan serta melindungimu, kata Jerry dengan tulus. Aku percaya kepadamu Kak. Aku tahu kau sangat mencintaiku, kata Clara sambil tertunduk malu. Bodoh sekali aku ini.
Mengapa aku tiba-tiba merasa terlalu percaya diri? Kata Clara dalam hati. Terima kasih Clara. Terima kasih karena telah mempercayakan hatimu untuk hatiku. Terima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepadaku untuk merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan selama 22 tahun ini. Sandarkan harapanmu dan gantungkan cita-citamu di pundakku. Aku akan melakukan apa saja selagi tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas untuk membahagiakan dirimu. Kata Jerry dengan tulus. Kau sama sekali tidak bisa berkata romantis, Kak. Aku tidak akan menyuruhmu melanggar rambu-rambu lalu lintas demi kebahagiaanku. Yang ada bukan kebahagiaan, melainkan malapetaka yang kita dapat. Kata Clara membuat Jerry tersedak dalam tawa. Waktu terus saja berlalu seiring dengan perjalanan mereka yang sudah jauh sekali meninggalkan gubuk kakek Malik menuju ke Metro City. Di sepanjang perjalanan itu, Jerry hanya membiarkan saja Clara merebahkan kepalanya di pundaknya dengan sesekali Jerry membelai rambut lembut Clara dengan penuh kasih sayang. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke Metro City. Episode berikutnya. Jembatan lagi. Pewaris yang hilang. Jembatan lagi. Star Hill. Ryan. Daniel. Ayo bangun. Sudah pukul 5. Cepat mandi. Apakah kita tidak jadi berangkat ke Metro City? Kata Rico berteriak sambil menggedor pintu kamar Ryan dan Daniel secara bergantian. Iya sebentar. Kata Ryan menyahut dari dalam. Tak lama setelah itu, pintu kamar Ryan pun terbuka. Kini tampak Ryan keluar sambil menyandang handuk dan bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Daniel juga keluar dan duduk di sofa menunggu Ryan selesai mandi. Apakah kau telah selesai bersiap, Rico? Tanya Daniel. Ya. Aku dari tadi telah selesai mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah kalian selesai, kita akan langsung berangkat. Kata Rico. Kemana Kak Arslan pergi? Mengapa dia tidak ada di sini? Tanya Daniel. Kak Arslan keluar sebentar. Dia sedang mengatur beberapa orang untuk menjaga Helen dan Joanna. Kata Rico menjawab pertanyaan Daniel. Kak Arslan ini juga berpikiran sangat jauh dan teliti. Kata Daniel memuji. Dia tidak seperti kita yang main gerasak-gerusuk. Dia telah kenyang makan asam garam kehidupan di dunia gelap. Makanya dia selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Kata Rico. Kau yang suka gerasak-gerusuk. Kata Daniel mencibir. Jika aku tidak seperti itu, maka musuh akan sesuka mereka memperlakukan kita. Kata Rico membela diri. Cepat mandi Daniel. Aku sudah selesai. Kata Ryan sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk dan masuk ke kamar untuk bersiap. Setelah semuanya beres, Arslan pun sudah berada di ruangan itu dan kini tengah menunggu ketiga pemuda sahabat Jerry ini untuk bersiap-siap. Sesuai dengan rencana awal, bahwa Rico berangkat satu mobil dengan Ryan sedangkan Arslan satu mobil dengan Daniel. Tak lama setelah itu, dua unit mobil sport Mercedes dan Jaguar menderu meninggalkan perumahan Star Housing menuju ke Hill Street lalu terus ke Metro City. Di sepanjang perjalanan, Rico tak henti-hentinya meraba pinggangnya di mana tempat dia menyelipkan sepucuk pistol yang dia beli secara ilegal di sebuah perkampungan di pinggiran pantai Country Home. Ryan sama sekali tidak memperdulikan gelagat waspada dari Rico ini. Dia terus saja mengendalikan kemudi mobilnya mengejar mobil yang dikendarai oleh Daniel dan Arslan di depan.
Mobil Mercedes dan BMW itu kini baru saja tiba di depan Hotel Mutiara Metro City. Saat ini tepat pukul 5 subuh. Tanpa membuang waktu lagi, setelah seorang gadis turun dari mobil Mercedes-Benz tersebut, seorang pemuda berpesan kepadanya untuk menunggu di hotel tersebut bersama dengan Draco yang mengendarai mobil BMW, dan pemuda itu pun segera menjalankan mobilnya menuju ke arah jembatan yang menghubungkan jalan antara Metro City dan Megatown. Setelah sampai di jembatan tersebut, pemuda itu langsung memakai jaket, topi serta kacamata hitam. Tak lupa juga dia memakai masker hitam menutupi setengah dari wajahnya. Kini pemuda itu benar-benar sangat sulit untuk dikenali. Perlahan setelah itu, mobil Mercedes itu melaju perlahan menyusuri jalan menuju ke Hill Street. Benar dugaannya bahwa banyak gerak-gerik yang mencurigakan di sepanjang jalan dari jembatan menuju ke Hill Street. Setelah hampir 3 jam mengemudikan mobil tersebut, dari arah depan kini tampak 2 unit mobil sport Mercedes dan Jaguar saling kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi di jalan tersebut. Pemuda itu hanya memperhatikan saja kedua mobil tersebut. Namun dia tidak langsung menghentikan mobilnya, melainkan mencari tikungan yang agak jauh di depan lalu berputar arah di sana. Setelah mobil itu kini berbalik arah menuju ke Metro City, barulah pemuda itu menekan pedal gas dalam-dalam membuat mobil itu menghambur melaju kencang mengejar 2 mobil sport yang telah jauh di depan. Sementara itu di depan, Daniel dan Arslan yang mengendarai mobil sport Jaguar sesekali memperhatikan ke arah kaca spion. "Kak, kita telah dibuntuti," kata Daniel kepada Arslan yang duduk di sebelahnya. "Terus saja mengemudi. Tetap tenang dan jangan gerasak-gerusuk atau kita akan celaka karena ketakutanmu itu," kata Arslan memperingatkan. "Baik Kak," kata Daniel menurut. Arslan lalu mengeluarkan ponselnya dan segera mengirim pesan suara kepada Rico bahwa mereka sedang dibuntuti oleh beberapa unit mobil di belakang mereka. "Mengerti Kak. Saat ini ada 6 atau 7 mobil yang membuntuti kita," kata Rico. "Katakan kepada Ryan untuk tetap tenang. Aku menduga bahwa di depan akan ada lagi yang menanti kita," kata Arslan memperingati. "Baik Kak, jangan khawatir. Walaupun harus mati hari ini, aku pastikan setidaknya 12 orang di antara mereka akan berakhir di ujung pistolku," kata Rico membalas pesan suara tersebut. Tepat pukul 11 mereka telah hampir sampai di jalan menuju jembatan. Diperkirakan bahwa dengan kelajuan seperti itu, paling lama 30 menit lagi mereka akan tiba di atas jembatan tersebut. Ketika mereka hampir sampai di jembatan, tiba-tiba di depan jalan mereka tampak 2 unit truk melaju berdampingan secara perlahan membuat Daniel tak henti-hentinya membunyikan klakson agar salah satu dari truk itu menyingkir guna memberi jalan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Truk tersebut malah mempermainkan mereka dengan berjalan secara zigzag membuat Arslan merasa geram setengah mati. Ketika sudah sampai di area jembatan, tiba-tiba truk tersebut berhenti dan dari dalam berlompatan sekitar 10 orang lelaki berbadan tegap dengan membawa bedstick siap untuk menggempur Daniel dan Arslan yang berada di depan mobil yang dikendarai Ryan. "Turun kalian, atau mobil ini akan kami hancurkan," kata salah seorang dari mereka. Tak lama setelah itu Arslan dan Daniel pun turun dari kendaraan mereka disusul oleh Rico dan Ryan yang juga turun dari mobil mereka. Tiba-tiba dari arah belakang muncul lagi sekitar 7 unit mobil dan langsung mengepung mobil milik Ryan dan Daniel. "Tuan besar, apakah ini orangnya?"
Tanya orang-orang berbadan tegap itu sambil mengarahkan pandangannya ke arah mobil mewah yang paling depan. Benar. Segera bereskan. Aku akan memblokir jalan di depan. Kalian selesaikan dalam waktu 30 menit. Kata lelaki setengah baya sambil melemparkan amplop besar berisi uang kepada salah satu dari mereka. Tak lama setelah itu mobil mewah itu berputar dan pergi dengan kelajuan tinggi. Serang mereka, kata salah satu dari orang-orang itu, dan kini perkelahian pun terjadi antara Rico dan Arslan melawan orang-orang yang turun dari truk tersebut. Perkelahian tak seimbang itu bertambah tak seimbang apabila dari keenam mobil di belakang kini berkeluaran sekitar 20 orang lelaki berpakaian serba hitam. Mereka langsung meluruh ke arah keempat pemuda itu membuat Rico tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengeluarkan pistolnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Perjalanan ke Metro City. Episode berikutnya. Penolong yang tak dikenal. Penolong yang tak dikenal. Ayah. Mereka sudah bergerak. Cepat suruh anak buahmu ke jembatan, kata seorang pemuda dari dalam mobil yang semakin laju seperti kesetanan. Sementara itu di atas jembatan, Arslan dan Rico benar-benar kewalahan saat ini. Selain harus melindungi diri sendiri, dia juga harus melindungi Daniel dan Ryan yang sama sekali tidak pernah berkelahi. Namun walau begitu, mereka juga tidak ingin menjadi beban. Dengan memberanikan diri, mereka berdua juga ikut terjun walau harus jatuh bangun terkena tendangan dari pihak penyerang. Daniel, Ryan, merapat ke mobil, kata Arslan berteriak. Saat ini tangan kiri Arslan sudah terluka akibat menangkis beberapa serangan. Rico juga saat ini sangat babak belur. Berulang kali dia jatuh bangun. Setiap kali tangannya mengarah ke pinggang. Setiap itu pula lawan menyerang dari berbagai arah membuat Rico terpaksa berjumpalitan menghindari serangan. Darah sudah mengalir dari kepala meleleh sampai ke dagu. Rico berusaha merapatkan punggungnya ke punggung Arslan dan berbisik. Apakah sampai di sini umur kita, Kak? Tanya Rico. Sepertinya begitu, Rico. Ucapkan salam perpisahan kepada dunia, kata Arslan sambil mencoba tertawa. Ayo Kak, keluarkan tenaga terakhir kita, kata Rico sambil menghindari serangan. Mereka berdua kini mulai terpojok dan tepat ketika perhatiannya terbagi karena melihat Daniel dan Ryan telah ditangkap oleh lawan. Satu pukulan keras mengarah ke kepala. Beruntung Rico mampu menangkis pukulan tersebut membuat tangannya kini memar dan berdenyut sangat sakit. Awas Rico, kata Arslan sambil menekan pundak Rico dan dengan bantuan tekanan pada tubuh Rico, Arslan segera melompat mengirimkan tendangan ke arah perut lawan. Buk! Begitu tendangan Arslan mendarat, lawan pun terhentak di aspal yang keras itu. Namun itu tidak banyak membantu. Karena satu yang jatuh, 5 yang datang. Tepat ketika Arslan sudah terkena tendangan lawan dan lawan mulai menginjak tubuhnya yang sudah tergeletak di jalan. Satu mobil hitam kini datang dengan kelajuan tinggi dari arah belakang dan mendadak menekan rem menimbulkan suara berdenyit memekakkan telinga membuat para pengeroyok menoleh ke arah datangnya suara itu tanpa dikomandoi. Setelah mobil hitam tersebut berhenti, kini tampak seorang yang tak dikenali wajahnya keluar dari mobil tersebut sambil membawa sepotong rotan yang panjangnya kurang dari 1 meter dan mulai mengamuk memukuli siapa saja yang berada di dekatnya. Setiap satu kibasan rotan tersebut, tampak salah seorang dari pengeroyok berjatuhan sambil memegangi bagian tubuh mereka yang terkena hantaman dari orang yang tak dikenal tersebut.
Kejadian yang begitu cepat ini membuat beberapa lelaki yang memegangi Daniel dan Ryan mulai melepaskan pegangan mereka. Ini juga termasuk yang menginjak dada Arslan. Mereka seperti melupakan keempat pemuda itu dan mulai membuat ancang-ancang untuk mengeroyok seseorang yang tak dikenal tersebut. "Majulah kalian semua," kata orang tersebut dan mulai mengibaskan batang rotan di tangannya dan bak, bik, buk. Tampak beberapa orang kini menggeliat menahan sakit akibat terkena pukulan dari orang yang tak dikenal itu. Mendapat kesempatan yang sangat sempit ini membuat Arslan dan Rico segera beringsut mundur dan menyandarkan punggung mereka ke mobil tepat di samping Ryan dan Daniel yang seakan terpana melihat seorang lelaki tak dikenali itu mengamuk seperti banteng terluka memukuli siapa saja yang dapat dijangkau oleh batangan rotan di tangannya. "Siapa orang itu, Kak?" tanya Rico kepada Arslan. "Entahlah, Rico. Aku juga tidak kenal dengan orang itu," jawab Arslan sambil menyeringai menahan rasa nyilu pada tangannya yang memar akibat hantaman bed stick dari pengeroyok. "Mengapa dia menolong kita, Kak? Aku sama sekali tidak mengenal orang ini," kata Rico. "Kita lihat saja, Rico. Aku sudah tidak bisa bertarung lagi. Tangan kiriku mungkin telah patah. Syukurlah ada orang yang mau menolong kita. Jika tidak, kita pasti akan mati di jembatan ini," kata Arslan membuat Rico meraba tangan Arslan yang sudah terkulai lemas susah untuk digerakkan. Baru saja Rico hendak melihat ke arah pertarungan itu, tiba-tiba dia berseru, "Awas di belakangmu," kata Rico sambil mengeluarkan pistolnya dan dor. Dor, dor. Orang yang tak dikenal itu sedikit kaget mendengar suara tembakan itu lalu mengerling ke samping dengan sudut matanya. Dan kini, dia melihat seorang yang tadi hendak membokongnya dari belakang bersimbah darah terkena tembakan yang dilepaskan oleh Rico. Orang yang tak dikenali itu hanya acuh tak acuh saja. Lalu dia mengambil kesempatan menghajar beberapa orang yang seperti terpana menyaksikan salah seorang dari mereka telah tewas terkena tembakan. Pertarungan itu terus berlangsung dan para penyerang itu kini tinggal beberapa orang saja lagi yang mampu berdiri. Keadaan kini bertambah kacau setelah dari arah Metro City berdatangan beberapa mobil dan dari dalam mobil tersebut berkeluaran orang-orang yang memakai pakaian serba hitam dengan gambar naga di bagian dada masing-masing orang. Mereka yang baru datang itu segera berlari ke arah arena perkelahian dan mulai membuat pengepungan. "Celaka kita. Orang-orang dari Dragon Empire sudah datang kemari," kata salah seorang dari mereka. Tak lama kemudian tampak seorang lelaki setengah baya muncul di antara kerumunan orang-orang tersebut sambil bertepuk tangan. "Puk, puk, puk. Hebat. Sungguh hebat sekali. Kalian orang-orang kampung yang datang dari New Village berani sekali membuat onar di wilayah Dragon Empire. Benar-benar berani," kata lelaki setengah baya itu sambil menyeringai geram. "Kalian semua, apa hukuman bagi orang-orang yang telah berani melanggar kawasan kekuasaan Draco?" tanya lelaki sangar itu. "Mati, mati, mati," kata mereka serempak. "Mati terlalu mudah bagi mereka. Hajar mereka semua dan buang ke dalam gerobak truk dan bawa ke markas kita. Aku memiliki rencana untuk orang-orang ini," kata lelaki setengah baya yang sangar itu. Belum lagi gema suara lelaki itu hilang. Kini gerombolan orang-orang yang baru sampai tadi langsung menghajar para pengeroyok sampai babak belur dan bonyok. "Buang ke bawah jembatan bagi yang sudah tak bernyawa lagi dan lempar yang masih hidup ke dalam gerobak truk," kata lelaki itu memberi perintah. Sebelum lelaki setengah baya itu pergi,
Dia sempat mengacungkan jempolnya kepada seseorang yang hampir seluruh wajahnya ditutupi oleh masker, kacamata hitam dan topi tersebut. Sudah beres. Ayo bergerak. Jangan sampai pihak berwajib datang. Keadaan akan sangat runyam nantinya. Kata lelaki setengah baya itu segera melenggang menuju ke mobil BMW miliknya dan segera berlalu meninggalkan tempat kejadian itu. Tak lama setelah itu, penolong yang tak dikenali itu pun segera hendak melangkah menuju ke arah mobilnya. Namun langkahnya terhenti karena satu suara menegurnya. "Tuan penolong, terima kasih karena telah menolong kami. Apakah aku bisa mengetahui siapa Anda ini, Tuan?" kata Rico dengan raut wajah penuh rasa terima kasih. Lelaki yang tak dikenal itu hanya menggeleng sedikit. Dia lalu segera berpaling dan mengabaikan mereka lalu segera berjalan menuju ke mobil yang agak jauh terparkir di belakang mobil para pengeroyok. Atur mobil-mobil itu berbaris di pinggir sungai, lalu bakar, kata orang yang tak dikenal itu kepada salah satu anggota Dragon Empire sebelum dia pergi. "Jerry," kata Ryan seperti bergumam kepada dirinya sendiri. "Apa maksudmu, Ryan?" tanya Daniel. "Itu suara Jerry." Walaupun dia berusaha mengubah suaranya, namun nada bicara dan logatnya itu aku kenal betul. "Itu pasti Jerry," kata Ryan sambil mencoba mengejar lelaki yang tak dikenal itu. Namun terlambat, karena lelaki itu sudah masuk ke dalam mobilnya dan melaju dengan kelajuan tinggi meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Jembatan lagi. Episode berikutnya. Ternyata ada yang berkhianat. Ternyata ada yang berkhianat. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa keberangkatan Ryan, Rico, Arslan dan Daniel sampai bocor ke pihak musuh? Mari kita kembali ke tadi malam di saat Ryan menelepon Tuan Barry. Setelah Ryan selesai melakukan panggilan kepada Tuan Barry, Tuan Barry lalu meminta bantuan kepada Tuan Sham agar dapat melindungi perjalanan Ryan dan rombongan yang menuju ke Metro City. Awalnya Tuan Sham tidak dapat menyanggupi. Ini karena anak-anak buahnya saat ini sedang tersebar di beberapa tempat termasuk di Country Home dan Star Hill. Ditambah lagi dengan harus menjaga Villa Smith, Villa William dibantu anak buah Dragon Empire, dan juga memantau keadaan di rumah sakit. Ini yang menyebabkan Tuan Sham awalnya tidak dapat menyanggupi permintaan dari Tuan Barry. Karena tidak adanya pilihan lain, maka Tuan Sham pun meminta bantuan kepada salah seorang manajer di perusahaan William Group yang juga menjabat sebagai manajer di Hill Street menggantikan Tuan Paul untuk membantunya. Namun manajer itu pun tidak memiliki bawahan yang bisa diandalkan sehingga terpaksalah Tuan Sham menelepon Draco untuk meminta agar dia memerintahkan anak buahnya agar mengawal rombongan Ryan di sekitar Hill Street ke Metro City karena di situ letak titik rawan bagi mereka untuk diserang. Yang tidak diduga oleh Tuan Sham adalah, selain mendapat keuntungan karena Draco sendiri turun tangan dan memilih untuk kembali malam itu juga ke Metro City, di sisi lain dia juga kecolongan. Karena informasi yang dia berikan ke manajer tersebut telah dibocorkan ke pihak Ramendra di Megaton. Inilah awal mula terjadi pengeroyokan rombongan Ryan di atas jembatan. Saat itu Ramendra menerima telepon dari sang manajer tersebut. Sang manajer membocorkan bahwa subuh ini Ryan, Daniel, Rico didampingi oleh Arslan akan berangkat menuju Metro City untuk menjenguk Ivan yang baru sadar dari koma. Ramendra sangat terkejut mendapat bocoran informasi ini. Bagaimanapun Ramendra bukan orang bodoh.
Dia ingin tahu motif di sebalik pengkhianatan sang manajer tersebut. Sang manajer tidak menginginkan imbalan apapun selain Ramendra harus merelakan proyek milik Robin yang terbengkalai itu untuk dimenangi olehnya di pelelangan nanti. Sang manajer pembelot ini juga menjamin bahwa pihak William tidak akan ikut dalam tender pelelangan Hotel Mega karena seluruh aset keluarga itu telah jatuh ke tangan Jerry yang saat ini tidak diketahui entah masih hidup atau sudah mati. Yang jadi penghalang nomor satu bagi Ramendra adalah Daniel, sahabat Jerry ini. Oleh karena itulah mereka bertukar kesepakatan dan mulai mengatur rencana untuk menyergap rombongan keempat anak muda ini dan menyingkirkannya agar tidak menjadi duri dalam daging bagi usaha mereka untuk memenangi pelelangan itu. Setelah kata sepakat diambil, Ramendra pun akhirnya mulai mengatur anak buahnya dan beberapa pembunuh bayaran dari New Village untuk menyingkirkan keempat anak muda itu, namun berhasil digagalkan oleh penolong yang tak dikenal. Ketika berita ini sampai kepada Tuan Sham, dia mencoba merahasiakannya kepada Draco agar Draco tidak membunuh manajer ini dan dia sendiri ingin menangkap basah pengkhianatan ini. Setelah Ryan dan teman-temannya selamat, Tuan Sham langsung memerintahkan dua orang anak buahnya yang digelar sebagai bayangan untuk membuntuti sang manajer Blood ini untuk mengetahui apa motif tersembunyi dari pengkhianatannya tersebut. Sekarang mari kita ke rumah sakit Metro. Lepas dari ancaman pembunuhan, membuat Daniel dan Ryan tidak ingin terlalu lama tinggal di jembatan itu. Mereka lalu bergegas meninggalkan kawasan pertarungan tersebut sebelum anak-anak dari Dragon Empire selesai melakukan pembersihan. Ryan dan Daniel mengemudikan mobil mereka masing-masing menuju ke rumah sakit Metro untuk mengunjungi Ivan sekaligus mengobati luka yang diderita oleh Rico dan Arslan dalam mempertahankan diri tadi. Hampir saja kita mati, Kak," kata Daniel sambil melepaskan nafas berat. "Masih hampir," kata Arslan tersenyum dipaksakan. "Aku heran dengan Ryan. Dia mengatakan bahwa orang yang menolong kita tadi adalah Jerry. Apa mungkin itu adalah Jerry, Kak?" tanya Daniel ingin mengetahui apa tanggapan dari Arslan. "Entahlah, Daniel. Aku juga merasa dia seperti Jerry. Tapi gaya bertarungnya tidak seperti Jerry. Jika aku katakan dia bukan Jerry, tapi perawakan dan tingkah lakunya seperti Jerry. Ini yang membuat aku ragu," kata Arslan. "Kau saja yang sudah lama bersahabat dengan Jerry tidak dapat memastikan bahwa orang itu adalah Jerry. Bagaimana aku bisa menebak?" kata Arslan lagi. "Mungkin Ryan terlalu rindu sama Jerry. Sampai-sampai orang yang tidak dikenal pun dia katakan Jerry," kata Daniel. Daniel hanya berkata seperti itu di bibir saja. Jauh di dasar hatinya, dia sangat berharap bahwa Ryan benar. Jika dugaan Ryan benar, berarti Jerry masih hidup. "Semoga saja Ryan benar," kata Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu di dalam mobil di belakang mereka, Ryan dan Rico juga terlibat adu argumen tentang sosok tak dikenal yang telah membantu mereka terlepas dari pengeroyokan itu. "Aku tidak yakin kalau itu adalah Jerry," kata Rico lalu melanjutkan. "Jerry yang aku kenal tidak sekejam dan segarang itu. Jerry selalu berbelas kasih dan tetap baik walaupun kepada musuh sekalipun," kata Rico. "Keadaan terkadang mampu merubah kepribadian seseorang, Rico," kata Ryan. "Begini saja. Kita ambil contoh dirimu, ya kan? Pernah atau tidak kau berpikir bahwa kau akan menjadi petarung? Menjadi seorang yang berdarah dingin di atas ring. Memukul dan menendang orang tanpa belas kasih. Aku yakin itu semua terpaksa kau lakukan. Jika tidak,
maka kau yang akan dibunuh oleh lawanmu. Kata Ryan menambahkan. Jika terjadi perubahan pada diri Jerry, maka yang harus disalahkan bukan dirinya tapi musuh-musuhnya yang tidak mengenal belas kasih kepadanya. Kata Ryan lagi. Tapi yang aku heran, mengapa cara dia berkelahi berbeda sekali. Aku tidak menemukan ada kesamaan pada diri Jerry. Dia seperti banteng terluka saat itu. Padahal jika dipikir-pikir, Jerry pasti tidak akan mampu mengalahkan orang dalam jumlah hampir 30 orang sekaligus. Kata Rico. Apa kau pernah melihat Jerry marah, Rico? Tanya Ryan. Ya, aku pernah melihat Jerry marah sekali. Itu ketika dia menamparkan wajah Anton di depan kantin kampus. Kata Rico. Hanya itu saja? Tanya Ryan. Rico hanya mengangguk sebagai jawaban. Aku melihat dengan mata kepala sendiri ketika Jerry marah dan membunuh Hayden di dalam ring ketika Jerry dan pasukannya menggerebek sarang judi San Diego. Kata Ryan. Wajar kau tidak melihat. Itu karena kau sudah dilarikan ke rumah sakit oleh Kak Arslan dan Pak Ramos, kata Ryan lagi. Yah. Itulah yang membuatku kesal. Jerry terlalu banyak berbuat baik kepada aku dan keluargaku. Tapi aku sama sekali tidak mampu membalas. Tidak sebagai bawahan. Tidak juga sebagai teman. Kata Rico dengan raut wajah sedih. Berdoa saja bahwa itu adalah Jerry yang telah menolong kita. Masih banyak kesempatan untuk membalas kebaikan Jerry. Salah satunya dengan membantu Daniel menggerogoti harta kekayaan Ramendra sampai bangkrut. Kata Ryan. Itu pasti. Aku juga ingin tahu masalah sebenarnya bagaimana Jerry bisa mengalami insiden itu. Kata Rico. Makanya aku mau ikut ketika Daniel mengajak kita untuk mengunjungi Ivan. Salah satunya adalah aku ingin tahu cerita sebenarnya dari mulut Ivan sendiri. Kata Ryan sambil mengemudikan mobilnya dan berbelok ke kanan ketika rumah sakit Metro sudah tampak dari kejauhan. Episode sebelumnya. Penolong yang tak dikenal. Episode berikutnya. Ivan menjelaskan peristiwa itu.